Jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Hari ini di-subscribe. diakonianya ada di Malang ya, di Kota Malang. Kita sudah mulai merambah. Target kita adalah seluruh Indonesia, terutama Nias dan Papua ya, target kita. Haleluya, hari ini judulnya kita adalah hembusan nafas Allah. Kita ingat ketika Adam itu dibentuk, maka dihembuskanlah nafas yang hidup ke dalam hidupnya Adam. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan ya, Kejadian 27. Nah, kemudian ada insiden ya, ada satu insiden maka ketika Yehova Elohim berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, dalam bahasa aslinya terjemahnya lebih tepat begini, pada hari engkau makannya, engkau akan menjadi mortal. Karena hari ini kamu immortal, tapi setelah kamu memakannya, maka kamu akan mortal. Pada hari kamu memakannya, saat kamu makan, jadi bukan pada hari, yaitu bukan hari itu mati, tapi pada hari kamu makannya, kamu yang tadinya immortal, kekal, jadi mortal. Nah, itu begitu ya terjemahannya ya. Nah, lalu si ular ini datang kepada Hawa, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, jadi manusia dikatakan tadinya tidak tahu kalau dia tahu. Ya, sekarang setelah dia memakannya, maka Adam dan Hawa tahu kalau dia tahu. Tadinya dia tidak tahu kalau dia tahu, sebenarnya tahu. Tadinya ular adalah binatang yang paling tahu ya di seluruh dunia ini. Ingat, ular adalah reptil, binatang yang paling tua di muka bumi ini ya, reptil. Dan ular itu berjalan dengan kakinya. Jadi kalau Anda lihat dinosaurus, segala macam, itu kan juga reptil kan. Nah, itu kemarin kita sudah bahas ya tentang penciptaan. Jadi ular adalah binatang yang paling arum, Kejadian 3 ayat 1. Dan Hawa, Adam dan Hawa, mereka arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Mereka telanjang, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Itu ya. Nah, kemudian akhirnya Adam dan Hawa makan dan mereka kemudian tahu harum kalau mereka harum. Terus kemudian mereka tutupi. Terus mengapa kamu sembunyi? Karena aku mendengar langkahmu dan kami telanjang. Kami tahu kalau kami tahu, kami malu karena kami merasa telanjang. Kami arum karena kami arum. Kami arum karena arum. Sekarang kami tahu kalau kamu tahu. Telanjang. Lalu Yehova Elohim, siapa bilang kamu arum? Kamu pasti makan buah pengetahuan itu ya? Iya. Jadi buah pengetahuan itu bukanlah sebuah dosa. Buah pengetahuan itu membuat kita arum kalau kita arum. Ya, membuat manusia arum kalau dia arum, membuat manusia tahu kalau dia tahu. Namun memang pengetahuan baik dan jahat itu adalah milik Allah. Dan manusia harus menanggung yang pengetahuan baik dan jahat itu. Itulah sebabnya kemudian dibekali dengan firman Tuhan, di Eden tidak ada yang jahat. Ya, di Eden itu tidak ada yang jahat. Jadi yang jahat itu ada di dunia yang fana, yang mortal itu ya. Maka Adam dan Hawa diutus besalah. Ya, salak itu sama seperti Yesus mengutus 12 muridnya ke domba ke tengah serigala, sama seperti Musa diutus pada Firaun, sama seperti bangsa Israel Exodus, salak keluar dari Mesir ke Kanaan. Itu salah ya. Pergi keluar, pergi. Maka Adam pergi keluar. Maka Allah Yehova Elohim itu salak Adam dan Hawa ke dunia yang fana ini untuk berkuasa atas bumi dan untuk berkembang biak memenuhi bumi. Sebab di Eden mereka tidak berkembang biak satu sama lain. Satu, karena mereka sendiri tidak tahu kalau mereka telanjang. Kedua, mereka tidak punya tes suka. Mereka tidak punya tes suka ya. Mana nih? Tes suka. Mereka tidak punya hawa nafsu. Jadi bagaimana mereka mau bernafsu sama lain, mau berhubungan seks kalau tidak ada hawa nafsu?
Makanya sebelum keluar dari bumi, keluar dari Eden, mereka dibekali dengan hawa nafsu. Begitu ya. Dan hawa nafsu ini disebut 3 kali ya. Pertama di Genesis 3:16, Tesukah ini. Kedua di Genesis 4 ayat 7, yaitu ketika Kain. Itulah kata pertama kali ya, dosa itu disebutkan. Kain, kalau engkau tidak menguasai tesukahmu, maka kata itu akan menerkammu, akan berkuasa atasmu. Yang akan menguasai hidupmu, mencengkram hidupmu. Nah, bukan menerkam, jadi mencengkram ya. Dosa itu akan mencengkram. Dosa itu seperti akar ya, yang mencengkram. Dan kepada Salomo, pada istrinya, Tesukah itu, ada dalam Kidung Agung 7 ayat 10. Tesukah hawa nafsu, desire, longing. Dari Tesukah, ya, maka kita akan mengenal Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan sarks. Dan Yesus adalah logos yang menjadi sarks. Yesus adalah logos yang punya Tesukah. Ya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, makanya perlunya kita belajar tradisi rabbinik itu seperti itu ya. Bukan terus kita jadi anti menyebut nama Allah segala macam. Saya baca rabbinik nggak pernah anti menyebut kata Allah ya. Nggak perlu anti, nggak perlu berlebihan lah ya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah sebuah title, jangan mau di framing sama orang Islam. Jadi setelah manusia punya pengetahuan ya, maka manusia dibekali dengan tesukah untuk dia pergi ke bumi dan dia kuasai bumi. Itu ya. Tetapi manusia akhirnya mulai dari Kain, dia tidak bisa kuasai tesukahnya, kata hamartia. Maka orang-orang yang tidak menguasai tesukahnya, dia akan hamartia, akan sesat. Akal sehatnya, rohnya, tubuhnya dibajak, tubuh jiwa rohnya itu dibajak sama hawa nafsunya, sama tesukahnya, itulah Kain. Nah, hamartia, ya kata atau hamartia itu artinya misleading, sesat, ya tidak tepat sasaran ke tujuan. Nah, itulah ketika orang dikuasai oleh hawa nafsunya. Apakah hawa nafsu dosa? Tidak, karena Yesus pun punya hawa nafsu, tetapi ia tidak menuruti hawa nafsunya. Makanya Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Ya, itu. Nah, hari ini kita mau cerita ya tentang hidup oleh roh ini. Lihat, kita mau cerita dari Abram. Abram itu dulu namanya Abram ya. Dari Abram itu asal usulnya dari kata Eber ya. Kalau Anda lihat, kemudian ayat Kejadian 14 ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Abram Ha-Ibri. Ya, Abram Ha-Ibri. Abram orang Ibrani. Kata Abram berasal dari kata Eber. Bedanya kalau Abram dari Alef, Abram itu dari Alef Bet Res, Eber dari Ayin Bet Res. Nah, kita hari ini mau belajar ke pardesnya, tapi kita mau pesyatnya saja ya. Sebab kalau sampai ke pardes terlalu dalam nanti kita nggak cukup. Tapi kapan-kapan nanti kita cerita lagi ya nama Abraham dan dengan Abraham dengan Eber ini ya. Wah itu ada cerita lagi tuh ya. Nah, ini kita cerita pardes, tapi hari ini kita cukup pesyat saja. Lihat, Abraham itu adalah ayah yang gagal. Dia nggak punya anak. Ya, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dan semua keluarga adalah penyembah berhala. Ya. Nah, kemudian si Abraham ini, Alef Bet Res ini, ya, mendengar suara Tuhan. Ya. Dan kemudian Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikannya sebuah perjanjian yang kekal. Nah, maka di dalam segala kegagalannya sebagai orang tua, Abraham itu banyak gagal ya. Dia itu buronan dalam cerita dalam Talmud, dalam Targum diceritakan dengan jelas lebih detail bahwa Abraham itu buronan, diuber-uber sama Nimrod. Ya, ceritanya itu diuber-uber sama Nimrod. Dan akhirnya dia perang sama Nimrod, dia menang, tapi kakaknya Abraham, si bapaknya Lot itu ya, Haran itu mati.
Ya, karena Haran itu imannya goncang, goyah. Nah, orang yang goyah imannya, ya yang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa ya, rugi ya. Yakobus bilang begitu ya. Lihat Abraham. Abram diganti Abraham. Jadi ayin bet res, jadi ayin bet hey. Ayin bet res tambahin hey. Ya. Jadi Abram jadi Abraha. Lihat, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa. Diberi perjanjian. Namun manusia harus diberi hembusan nafas Allah. Supaya dia bisa hidup perjanjian itu. Nah, seperti Adam dihembuskan nafas Allah. Nah, huruf hei itu bacanya juga sama. Gitu ya. Gitu ya, dihembuskan. Itulah huruf hei. Makanya Abram dijadikan Abraham. Supaya ia bisa memikul, mengemban perjanjian yang kekal itu. Sama seperti Adam. Nah, beberapa teman tidak setuju kalau saya mengatakan Adam itu tidak berdosa. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 9 jelas, orang yang lahir dari Allah tidak akan hamartia. Tidak akan kata, tidak hamartia. Dan Adam itu lahir dari Allah. Hawa juga lahir dari Allah. Dan ia mengemban beban dari Yehova Elohim untuk melahirkan benih-benih jasmaniah. Maka Adam harus diberi hembusan nafas Allah supaya hidup, diberi nafas, ya dihembuskan. Abraham juga sama, dia mempunyai janji, perjanjian kekal. Ya, sejarah seluruh perjanjian Abraham itu sampai ke Israel, ya seluruh sejarah Israel, ya endingnya adalah sampai ke Yesus. Begitu Yesus menunaikan tugasnya tahun 70 sebelum Masehi ya, dalam masa Jubilium itu, Yerusalem meruntuh, Israel lenyap dari muka bumi. Dan manusia diberi waktu 1 kairos, 2000 tahun. 1 kairos itu 2000 tahun. Ya, diberi 1 kairos. Ya, Injil itu diberitakan selama 1 kairos, selama 2000 tahun. Wah, ini dalam lagi apa ini? Tapi pokoknya saya lagi mau cerita, ya, seluruh Israel, ya, tujuannya adalah Yesus Kristus. Makanya begitu Yesus Kristus mati di salib, bangkit, naik ke surga, dan dia sudah siapkan murid-muridnya, selesai. Tidak ada lagi bangsa Israel di muka bumi ini. Sampai jumlah yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain itu penuh. Roma 11 ayat 25-26. Ya. Begitu ya. Jadi bukan replacement teologi. Nah, bukan. Memang itu dibikin supaya penuh. Dari zaman Abraham sampai ke zaman Yesus. Finish. Karena memang itu sejarah Israel. Tujuannya adalah untuk melahirkan Yesus. Gitu ya. Dan Abraham untuk bisa melahirkan benih Yesus, ya oleh keturunanmu, benih itu ya, atau sera, satu, bukan keturunan-keturunan, tapi satu, yaitu untuk tujuannya untuk Yesus. Benih itu yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan oleh keturunan-keturunanmu, ya, tapi oleh keturunanmu. Ya. Nah, makanya harus diberi hembusan nafas Allah. Abraham, ya. Kalau enggak dia akan menjadi orang yang lemah, orang yang mudah goyah. Abraham itu seorang flegmatik ya. Dari riwayat hidupnya enggak banyak ngomong, dia ya enggak banyak ngomong, dia banyak kerja, tetapi dia sering dari orang yang sering bimbang, bahkan dia serahkan istrinya sendiri kepada Firaun ya, karena takut, sampai dia menjadi seorang yang teguh hatinya, menjadi bapak orang percaya. Jangan kau katakan Abraham itu teguh imannya dari dulu, enggak ya. Dia memang percaya, tapi ia pun pernah goyah. Dan ia pun beberapa kali goyah, enggak cuma sekali. Termasuk peristiwa Hagar dan Ismail. Ya.
Tetapi proses itu dibuat sedemikian rupa sampai Abram itu sanggup, benar-benar sanggup menerima perjanjian kekal itu. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 17 itu diberikan tembusan, supaya kamu sanggup menerima perjanjian kekal ini. Gitu ya. Jadi kita semua orang-orang percaya, kita punya perjanjian kekal. Dan Anda tidak akan sanggup menanggung perjanjian kekal itu sendirian. Dengan kekuatanmu nggak bisa. Anda perlu hembusan nafas Allah dalam hidupmu. Ya, Anda perlu hembusan nafas Allah. Anda dan saya perlu hembusan nafas Allah. Nah, sebentar, kok ini lupa di ini pin ya, lupa di pin. Nah, ini kan jadi keren kan? Nah, enak sekarang udah. Nah, saudaraku, kita lihat Sarai dirubah menjadi Sarah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, ya sin res yot, tapi Sarah sin res hey, itulah namanya. Sarah, ya, Sarai jadi Sarah. Orang yang suka ngatur, artinya komandan ya, Sarah itu. Sarai itu tukang ngatur. Ya, dia orang-orang yang dominan, istri-istri yang dominan, perempuan-perempuan yang dominan itu sebenarnya orang yang takut dengan masa depannya ya. Sehingga dia takut, dia nggak percaya dengan apapun. Dan bahkan ia menertawakan hidupnya sendiri. Dengan nyinyir, dengan sinis. Ya, Anda lihat amatin deh, orang-orang perempuan-perempuan yang dominan, istri ya, sorry ya, istri-istri. Saya nggak cerita single ya, istri-istri yang dominan itu di rumahnya, ya, yang suaminya itu ketakutan sama istrinya akhirnya, itu biasanya orang yang sinis dengan dirinya sendiri. Ya, nyinyir dengan dirinya sendiri. Mentertawakan dirinya sendiri karena penuh dengan kekhawatiran hidupnya. Enggak selalu ada anomali, tapi biasanya begitu. Ya, biasanya. Nah, tapi memang banyak perempuan-perempuan yang memang sangat pesimis dengan hidupnya, dengan masa depannya. Ya, jadi jangan kau kira, ini orang strongman. Belum tentu. Ya, dia begitu karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Tetapi ketika Sarai itu dijadikan Sarah, Tuhan proses hidupnya, ya, lihat dari dia menjadi Sarah, Sarai menjadi Sarah, ya, maka dia kemudian menjadi bijak. Ketika Ishak itu lahir, ini ayatnya saya lupa ya, maka Sarah itu berkata, ya, dia kemudian menertawakan masa depannya. Karena Tuhan sudah menebus rasa malunya dengan melahirkan Ishak. Ya. Kalau kita lihat di Amsal 31, dikatakan ia tertawa dengan masa depannya. Bukan sinis. Tadinya dia menertawakan hidupnya dan masa depannya. Aduh, apa bisa? Bisa tekan bagus, sudah bisa nyampe aja bagus. Bisa bertahan gini aja deh. Tetapi dia kemudian setelah Tuhan memberikan hembusan nafas ilahi dalam hidupnya, dia menjadi orang yang tough, menjadi orang yang bijak. Ya, kita akan lihat sebentar ya. Nah, ini ya Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Senang ya kalau orang bisa mentertawakan masa depannya dengan optimis. Bukan karena kesombongan, tapi karena ia tahu Tuhan Yesus menyertainya dan ada masa depan, harapan yang penuh dengan kebaikan. Apapun keadaanmu hari ini. Tapi istri-istri yang bijak itu, yang mempunyai hembusan nafas ilahi dalam hidupnya, dia akan tertawa tentang masa depannya dengan optimis, bukan sinis. Tadinya Sarai, ya, tukang sok ngatur itu, sinis dengan masa depannya. Tetapi hari itu dia tertawa dengan optimis tentang masa depannya.
karena ada hembusan nafas ilahi. Ya, ada janji Tuhan yang dia pikul dengan kemampuan dari hembusan nafas ilahi itu. Ya, sudah mati pucuk. Ya, sudah menopause, sudah usia 80 tahun. Haleluya. Lihat ya, ini kata huruf He ya. Artinya reveal, menyingkapkan, pewahyuan ya. Bisa artinya lihat, behold, awas ya, tapi juga artinya adalah pewahyuan. Itulah huruf He. Itulah pesyatnya seperti itu huruf He. Artinya penyingkapan. Ya. Tadi kita lagi cerita hembusan nafas ilahi, ruah Elohim. Ya. Sekarang kita beralih kepada penyingkapan. Huruf He yang menyebutkannya harus dengan dihembuskan, itu adalah sebuah penyingkapan. Ya. Sebuah pewahyuan. Jadi ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan ilham Roh Kudus, maka Anda akan penuh dengan pewahyuan, dengan ilham Roh Kudus. Nah, lanjut ya, lihat. Bahkan Yesus menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Lihat kalau kita baca ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 22 selanjutnya, kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan tinggal tetap. Tapi kalau kamu bilang dosamu masih ada, maka dosanya akan masih ada. Yuk kita baca ya, Yohanes 20 ayat 22 ya. Ini menarik ya. Untuk apakah Roh Kudus itu? Kenapa Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus? Ya. Mulai 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, lihat, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Habis dimusuhi Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Terus Yesus berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kalau kamu menyatakan dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada. Anda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Anda punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus berkata, anak manusia di dunia ini, anak manusia berhak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Anda diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, anak manusia itu, untuk mengampuni dosa orang. Jadi Anda bisa melepaskan roh pertobatan itu bagi bangsa Indonesia. Anda bisa melepaskan roh pertobatan itu bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi mertuamu, bagi orang-orang yang menjengkelkan hatimu, bagi orang-orang yang telah menyakiti hidupmu. Anda lepaskan pengampunan itu walaupun dia belum minta ampun. Dan suatu ketika Roh Kudus akan jamah dia dan dia akan bertobat dan akan mendapat pengampunan dari sorga di dunia ini. Artinya dia harus bertobat dulu tetap melalui proses juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, kamu simpan dendam itu karena kamu punya Roh Kudus. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. So, mana yang lebih baik? Anda mengampuni dosa sekalipun dia sudah menyakiti kamu, atau engkau menyatakan dosanya tetap ada? Ayo, teriakan pengampunan buat Indonesia, buat keluargamu, buat musuh-musuhmu. Ya, karena barang siapa memberikan pengampunan, dia akan diberi ampuni. Anda juga bisa mengampuni orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan Anda. Contoh, kayak Bima Arya, ya, itu yang melakukan tindakan-tindakannya tidak baik. Pemerintah Indonesia yang telah mempersekusi rakyatnya, Anda bisa lepaskan pengampunan. Ya, sama seperti Yesus ketika melepaskan pengampunan bagi orang yang menyalibnya. Maka di Kisah Rasul 2, orang yang menyalibkan Yesus akhirnya bertobat minta ampun. Yesus yang kau salibkan itu, lalu disambung dengan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan saudara-saudara? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan kau akan terima Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Pengampunan itu Roh Kudus yang dihembuskan. Hembusan nafas Allah itu supaya saudara diberi kuasa untuk melepaskan pengampunan. Gitu ya, memberikan nubuatan. Lepaskan pengampunan itu adalah sebuah nubuatan. Nah, kita lanjut. Kisah Rasul 1:8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Minta Roh Kudus ya, minta Roh Kudus. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saya nggak mau cerita bahasa rohnya, tetapi memang salah satu tanda. Masalahnya banyak orang latah, tandanya roh berbahasa terus. Hati-hati, jangan sampai Anda terima roh yang palsu, roh yang lain. Anda berkata-kata ya sandalawa, ini bukan Roh Kudus, tapi halusinasi, ilusi, delusi Anda. Hati-hati. Saya mau cerita ya, lalu apakah hembusan Allah itu? Ya, hembusan Allah itu adalah roh yang membuat logos yang kau terima itu jadi rema, yang menghidupkan semua logos itu. Ya, hembusan nafas Allah itu adalah logos, tetapi logos itu bukan hanya menjadi logos, tapi akan jadi rema. Banyak orang tiap hari berkata dipimpin oleh Roh Kudus, ya, terutama orang-orang dari gereja karismatik ya, saya mengkritisi gereja karismatik juga. Mereka ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tetapi mereka tidak suka baca firman. Dan mereka selalu berkata, aku mendengar suara Tuhan. Bohong, ya. Karena Roh Kudus itu selalu hidup di dalam logosnya. Ya, nggak mungkin Roh Kudus itu tiba-tiba ngomong sama Anda tanpa Anda suka baca firman Tuhan. Apalagi setiap hari. Bohong. Sekali waktu buat menegurmu, jeder malaikat Tuhan akan ngomong, ditampar, misalnya kayak Rurus ditampar, ya kan, kayak Bileam itu disatroni sama malaikat. Sekali. Tetapi lebih banyak Anda akan dengar suara setan dan suara delusimu sendiri. Ya, seperti nabinya ini, seperti nabinya si Abdul Somad. Berdelusi sendiri yang ada. Karena tanpa orang suka dengan firman Tuhan, logos yang tertulis, maka dia nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Tetapi ketika dia suka dengan logos yang tertulis, Roh Kudus itu yang akan membangkitkan logos itu menjadi rema, sehingga hidup. Karena huruf He tadi, hembusan nafas ilahi, adalah sebuah penyingkapan, sebuah pewahyuan. Dari mana wahyunya? Dari firman yang Tuhan tertulis. Sama seperti Rasul Yohanes, ketika dia mendapat pewahyuan pun, wahyu itu selalu dari yang sebelumnya. Ya, haleluya. Semoga saudara bisa memahaminya. Jadi saudara harus selalu tiap hari hidup dengan firman Tuhan, logos yang tertulis. Mustahil Anda akan dengar suara Roh Kudus kalau Anda tidak mencintai firman-Nya. Karena hembusan nafas ilahi itulah ya yang akan menghidupkan firman itu, dan itulah rema. Rema itulah Roh Kudus yang hidup di dalam logos itu. Ya. Dan itu harus terjadi berulang kali, nggak cuma sekali. Makanya ada kitab ulangan dalam bahasa Ibrani-nya davarim. Ya, rema yang diulang-ulang. Davar itu rema, amar itu logos, davar itu rema. Rema yang diulang-ulang itu jadi davarim. Ya. Jadi perulangan rema itu harus berulangan, logos itu harus dibaca tiap hari, dan Anda harus mengalami rema itu melalui Roh Kudus yang hidup, melalui pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan berbicara melalui logos. Ya. Logos yang akan diingatkan, dihidupkan dalam jiwamu itu. Sehingga ketika Yesus berkata, Roh penghibur itu akan mengajar, menasihati, mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Ya, akan mewahyukan, ya, reveal, huruf He tadi ya, akan mewahyukan kepadamu. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan melampaui apa yang tertulis. Yang ada tertulis. Jangan melampaui pesyat. Yang tertulis itu pesyat. Paulus itu dasarnya dari Pardes ya, makanya bisa ngomong. Jangan melampaui pesyat. Haleluya. Jadi pesan Tuhan hari ini buat Anda adalah, bacalah firman setiap hari, ya. Saya tidak bisa menjawab semua masalahmu, semua pertanyaanmu, tetapi saya tidak boleh juga untuk membuat Anda datang kepada saya. Tetapi saya harus membawa Anda kepada firman itu, kepada logos itu. Dan saya
harus menuntun Anda supaya Anda membuat logos itu menjadi rema. Makanya saya berdoa di dalam nama Yesus, semua yang ada di sini yang mendengar, kapanpun Anda mendengar, biarlah ruah Elohim, ya, hembusan nafas Allah itu turun dalam hidupmu. Sehingga semua logos itu menjadi hidup. Karena logos itu akan menjadi mati kalau tidak ada hembusan nafas ilahi dalam hidupmu. Jadi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah hari ini Roh Kudus turun atas hidup kalian yang mendengarkan firman Tuhan pada petang hari ini. Dan dimanapun Anda berada, setiap kali Anda menayangkan ulang firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga setiap logos yang Anda baca menjadi rema, dan rema itulah dalam Roma 10 ayat 17. Iman datang dari rema Kristus. Dan bagaimana supaya kamu bisa rema? Ya, bagaimana supaya senantiasa ada rema? Hidup di dalam agape. Ya, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk selalu hidup dalam agape. Apakah agape itu? Ketika realisasi, ya, eksekusinya dari agape. Ya, banyak orang kasih cuman omong kosong doang. Realisasinya apa? Ya, diakonia, marturia. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Diakonia, Anda membagi periuk nasi Anda, berbagi sembako, ya, termasuk, ya, dan berbagi apa? Firman, roti hidup dan roti beneran secara fisik. Yesus berkata, akulah roti hidup. Itulah roti yang turun dari sorga, membagi tubuh kita, marturia dan diakonia. Yang satunya makanan rohani, satunya makanan jasmani. Itulah firman Tuhan, itulah pemberitaan Injil dan diakonia, marturia dan diakonia. Makanya yayasan kita namanya Yayasan Damaris. Ini mudah-mudahan teman-teman yayasan setuju, ya, yaitu Diakonia Marturia Indonesia. Ya, dan ini sebentar lagi teman-teman yang di Malang sudah akan teman-teman di Malang apa sudah siap? Ini teman-teman yang di Malang cek dulu. Oke, kiranya firman rema yang dari Tuhan Yesus membuat Anda menghidupi logos itu setiap hari. Haleluya. Nafas kita ini oksigen loh, sama CO sama O2, ya kan? CO2 sama O2. Tetapi itu yang dimaksud adalah begini loh, tubuh manusia itu anatominya secara biblical ada tubuh, soma, ada jiwa, ya. Soma itu dari bahasa ininya, ya, dari bahasa Yunaninya. Soma ada jiwa, jiwa itu dari kata suhe, ada roh dari kata pneuma. Nah, roh kita adalah pneumanya Allah. Jiwanya kita nanti yang dihakimi, tubuh kita nanti jadi debu. Ya, kalau orang tidak percaya Yesus, orang-orang Islam ini, ya, dan yang tidak percaya Yesus, sekalipun dia baiknya kayak apa, kalau dia tidak percaya Yesus, tubuhnya akan jadi debu. Ya, rohnya akan kembali kepada Allah. Ada di Pengkhotbah 7. Ada, lihat video saya tubuh, jiwa dan roh. Nanti jiwanya yang dihakimi. Tapi orang yang percaya kepada Yesus lahir baru dengan sungguh-sungguh, maka tubuhnya akan dibangkitkan bersama dengan jiwanya. Siapa yang membangkitkan? Roh Allah. Kembali kepada mereka, sekalipun sudah tercerai, sudah jadi debu, sudah dimakan ikan sekalipun, ya, itu akan dikumpulkan, dan kemudian Roh Allah akan membangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan jiwanya itu nanti bersama dengan tubuhnya itu masuk ke dalam kerajaan, dalam langit dan bumi yang baru, dalam kerajaan 1000 tahun dulu, ya, tapi ya itu begitu ceritanya. Kalau nafasnya kita sekarang ini, nafas kita ya O2 sama CO2. Ya, tetapi kita lagi cerita nefes suhe, ya. Dalam bahasa Ibraninya, suhe atau jiwa itu adalah nefes. Dalam bahasa Ibraninya, roh, pneuma itu adalah ruah. Nah, tubuhnya itu share. Itu, ya. Atau bahasa yang pasti, ya, roh yang diberikan kepada Adam, ya, pertama kali untuk menghidupkan, itu sama dengan roh yang ada dalam hidup kita pada hari ini. Namun di Kejadian 6, tadi ada yang saya skip, ya, slide-nya, roh itu meninggalkan kita. Oh, iya. Tetapi, ya, namanya kalau air diisi gelas, ya, air diisi gelas, terus airnya kita buang, di dalam gelas itu masih ada air nggak? Nggak ada lagi. Nggak mungkin, pasti masih ada airnya. Oh, ya. Basah kan?
gelas Betul. lalu diisi air penuh, terus kita buang airnya. Gelasnya masih nggak ya airnya? Masih basah. Nah itulah roh itu yang menghidupkan manusia itu kan. Hmm. Makanya manusia punya hati nurani. Lah itulah hati nuraninya roh yang tertinggal di dalam hidup manusia itulah yang tidak memenuhi manusia, tetapi ada rohnya. Kalau manusia nggak ada roh Allahnya dia mati. Tubuh tanpa roh mati. Yakobus 2 ayat 26. Tetapi yang dihembuskan kepada Adam itu adalah sebuah penuhan. Dan roh itu kemudian meninggalkan manusia. Sehingga ya tersisa, ya itulah hati nurani dalam hidup manusia, itulah roh kudus. Kalau nggak bisa hidup. Tubuh tanpa roh mati. Dan pengkhotbah 7 berkata, roh kembali kepada pencipta. Ya, tapi jiwanya yakini. Tubuh kembali kepada tubuh, roh kembali kepada penciptanya. Nah, jiwanya dihakimi masuk ke Hades dulu. Tapi kalau kita orang percaya, jiwa kita ke paradiso, ke Firdaus. Jadi roh itu sama, roh itu kan nggak bisa beda-beda kan. Roh kudus yang dihembuskan pada ya ada sama. Orang Islam pun ada rohnya, tapi kan masalahnya dia nggak mau dengar. Kalau dia mau dengar, pasti dia akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya orang-orang Islam kan mengeraskan hatinya, dia nggak mau dengar hati nuraninya. Sekalipun sudah tahu kalau nabinya cabulnya minta ampun, sesatnya minta ampun, mereka mengeraskan hatinya, mencari pembenaran sampai nanti dia kehabisan alasan. Ya, kayak Saifuddin Ibrahim nanti bertobat, gitu ya. Oke, Pak. Ya, itulah Terima roh kasih. kudus yang jadi setiap manusia itu ada roh kudusnya. Itulah hati nurani ya yang bekerja. Gitu. Jadi nggak ada orang bisa menyangkal di hari penghakiman karena dia punya hati nurani yang bekerja dalam hidupnya. Ya, Paulus kan bilang ada Torah dalam hidupnya. Itulah hati nurani itu. Itulah roh kudus. Roh kebenaran yang terus tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Bapakku yang menariknya. Tidak seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi setiap kita ada Roh Kudus, tergantung kita mau dengar meresponinya apa enggak. Gitu ya. Berarti sejak dari kandungan kita udah ada Roh Kudus berarti Pak ya? Sejak dari kandungan. Iyalah, sejak kita itu ada Roh Kudus, tapi kan tinggal Roh itu berkuasa di hidup kita apa enggak? Karena Roh Kudus kan sudah lama meninggalkan. Artinya Roh Kudus itu meninggalkan, dia tidak lagi memimpin hidup kita. Tapi kita ya udah namanya roh manusia, makanya Kejadian 6 ayat 2 itu disebutkan anak-anak manusia anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia. Anak-anak Allah itu ada orang-orang yang tadinya penuh Roh Kudus tapi dia mengambil anak perempuan manusia yang anak-anaknya Kain yang tidak penuh Roh Kudus, yang sudah ditinggalkan itu. Dan jadilah mereka jahat. Gitu ya. Di Eden itu kan sudah enggak, begitu Allah menciptakan Eden itu kan sudah hari ke-7 diberkati toh. Iya. Ya kan? Allah memberkati. Tapi dalam arti begini, waktu hari ke-6 alam ciptaan manusia, itu langsung taruh di Eden masalahnya. Ya kan? Lalu tahunya di mana? Kalau Edennya belum berarti Allah sudah menciptakan Eden itu lebih lalu ditaruhnya manusia di Eden. Jadi Eden itu sudah ada sebelum manusia diciptakan atau bersama-sama, atau jangan berpikir Eden itu 3 dimensi, tetapi adalah sebuah hadirat Tuhan. Gitu ya, sebuah hadirat Tuhan. Eden itu adalah sebuah hadirat di mana ada kehadiran Allah. Ada the presence of God di situ, jadilah itulah taman Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa udah nggak di situ, Eden masih ada di situ, tetapi ketika air bah datang, hadirat Allah sudah nggak ada di situ lagi. Makanya sekarang wilayah Eden itu jadi padang gurun Arabia itu kan, kematian, nggak ada kehidupan di situ, gersang. Nah, jadi terkutuk ya, jadi tempat terkutuk di situ itu. Itulah di situ ada Helel ben Syakar itu, Helel ben Syahrar, penguasa bulan itu ya, penguasa penanda bulan. Syahrar itu bulan-bulan, bukan bulan moon, tapi Syahrar. Helel itu kan bulan sabit, itu bulan. Tapi kalau Syahrar itu moon, M-O-N-T-H, month. Ya, Helel ben month. Ya, penanda hari. Nah, itu si Hilal itu, Hilal Ibnu Syahrar itu loh. Itulah Helel ben Syakar. Nah, jadi Eden itu adalah sebuah hadirat Allah, bukan sebuah 3 dimensi. Kedua, tadi pertanyaan tadi, apakah manusia sudah punya hawa nafsu belum? Karena waktu Allah berkata, berkembang biaklah penuhilah bumi, apakah berarti dia langsung berkembang biak? Enggak. Tugasnya manusia itu artinya Allah memberikan tugas. Apakah langsung waktu bilang, kamu akan punya anak? Apakah langsung punya anak? Enggak.
Nunggu 20 tahun, janji itu ditunggu 20 tahun Abraham itu. Dari umur 70, malah bukan 20 tahun ya, 30 tahun Abraham itu nunggu. Dari umur 70 sampai umur 100 tahun ya. Abraham itu nunggu 30 tahun, nunggu janji Allah itu. Ya, jadi sama, kamu akan berkembang biaklah. Itu bukan berarti saat itu langsung dia bisa bersetubuh, enggak juga. Tapi tugas manusia adalah kepada Adam untuk berkembang biak, benih-benih jasmania. Itu ya. Jadi adalah sebuah statement untuk jangka panjang, statement untuk untuk jangka panjang itu, bukan untuk hari itu harus kelar, enggak begitu ya.